Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Asaini Salsabila. Selamat gabung di channel YouTube aku, dan di video pertama aku ini semoga materi yang aku bawakan itu bisa bermanfaat buat kalian dan tolong ditonton ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi ragam bahasa. Nah, pembahasannya itu mengenai pengertian ragam bahasa, faktor penyebab terjadinya ragam bahasa, jenis-jenis ragam bahasa. Oke, kali ini pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang disimpan sesuai keperluannya. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien dalam bahasa, timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut juga sebagai ragam standar. Oke, kali ini ada beberapa faktor penyebab timbulnya terjadi ragam bahasa, yaitu faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua serta wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua itu faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Yang ketiga itu faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda-beda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat dan jelas dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Nah, yang selanjutnya, jenis-jenis ragam bahasa dibagi menjadi 3, yaitu ragam bahasa dilihat dari cara penuturan, ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi, dan yang ketiga, ragam bahasa dilihat dari topik pembicara. Nah, ragam bahasa dilihat dari cara penuturan itu dibagi menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, serta ragam tidak resmi. Yang kedua itu ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi dibagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tertulis. Yang ketiga itu ragam bahasa dilihat dari topik pembicara dibagi menjadi 5, yaitu ragam sosial, ragam fungsional, yang ketiga itu ragam jurnalistik, yang keempat ragam sastra, dan yang kelima itu ragam politik dan hukum. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini yaitu ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila ada rasa sayang, mohon segera diungkapkan. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video yang lainnya, dan dadah.